Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu membaca Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba. Alhamdulillah, kita masih di bab sebelumnya, yaitu kita akan baca Kitabut Tauhid bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab ma jaa fi ar-ruqa wat tamaim. Kita masih di bab ini. Ar-ruqa yaitu jamak daripada ar-ruqyah. Jamak daripada Nabi ar-ruqyah. Ya, ruqyah jamaknya ar-ruqa. Wat tamaim, tamaim jamak daripada tamimah. Jamak daripada tamimah. Ruqyah artinya jampi. Ruqyah artinya Nabi jampi. Tamimah artinya bebadong. Ya, tamimah artinya azimat atau bebadong. Kitab Tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah dan azimat. Ini sudah kita baca beberapa dalil berkaitan dengan ini. Mungkin kita akan baca kelanjutannya, yaitu hadis selanjutnya. Wa an
Abdullah bin Ukaimin, dari Abdullah bin Ukaim marfu'an. Abdullah bin Ukaim niki salah seorang sahabat. Dia adalah salah seorang sahabat. Dia meriwayatkan marfu'. Marfu' yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nama marfu'. Berarti sahabat ini meriwayatkan sebuah hadis dan hadis tersebut dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kabar niki ada 3. Ada namanya marfu', ada namanya mauquf, ada namanya maqtu'. Marfu', mauquf, maqtu'. Marfu' itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauquf itu dinisbatkan kepada sahabat. Dinisbatkan kepada sahabat. Terus maqtu' itu dinisbatkan kepada, berarti ucapan setelahnya itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapannya, man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih. Man ta'allaqa, maafwan, man ta'allaqa syai'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan menggantungkan dia kepada sesuatu tersebut. Ya, barang siapa yang menggantung sesuatu, maka Allah akan menggantung dia kepada sesuatu tersebut. Barang siapa yang menggantung gelang, maka Allah menggantungkan urusannya kepada gelang itu. Di sini digunakan kalimat syai'an. Syai'an di sana nakirah dia namanya. Syai'an di situ apa? Nakirah. Nakirah itu yufidul umum kata para ulama bahasa. Nakirah itu menunjukkan keumuman. Jadi apapun kita gantung, maka urusan kita akan ya di dalam jami'nya. Niki artinya dari Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Nabi maksudnya tadi secara marfu', ya dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan diserahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Barang siapa yang menggantung sesuatu, Nabi nama sesuatu apapun sudah, apapun, maka akan diserahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Mau gantung kalung berarti diserahkan urusannya kepada kalung. La ilaha illallah. Bau kalung gin bantu itu ini bau. Ya gantung napi arana gelang kan itu miaknya gelang no? Dan lain sebagainya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusan kita kepada sesuatu tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Ya, dalam Jami' At-Tirmidzi, ya Jami' Tirmidzi yang disahihkan, ya yang ditakhrij oleh Albani rahimahullahu taala. Dia nanti memilah sana dalam Jami' itu mana hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Dan hadis ini salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian
dalam hadis tadi, dalam kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, kitab yang biasa kita baca, ya, yaitu kitab Al-Mulakhas, Syekh Al Fauzan mengatakan, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu. Apa artinya menggantungkan sesuatu itu? Ai iltafatat qalbuhu 'anillah ila syai'in, yaitu hatinya ini dia condong kepada sesuatu selain Allah. Hatinya condong. Berarti di sini menggantungkan itu bisa juga artinya sesuatu yang maknawi. Apa aran maknawi bahasan kita? Arana maknawi, ya, arana zahiri atau lafzi. Kalau yang lafzi itu abstrak, mana? Tapi lawannya abstrak, konkret ya, konkret ya. Jadi sesuatu yang konkret tendah. Dia mesti sesuatu yang nampak, yaitu kita menggantungkan sesuatu, dia mesti. Bisa juga yaitu berupa hati kita yang bergantung kepada sesuatu itu. Tidak mesti dia digantungkan berarti. Misalkan berobat, ya, dia sakit terus berobat, digantungkanlah kesembuhannya kepada obat. Nah, ini jatuh ke sini dia. Hati ini lebih condong kepada dokter daripada kepada Allah. Ini bahaya ini. Seorang muslim harus hatinya condong 100% kepada Allah. Ndak jangan condong tipe sebab, jangan. Hendaklah dia condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Al Fauzan mengatakan, man ta'allaqa syai'an ay iltafatat qalbuhu 'anillah ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hatinya condong kepada sesuatu itu melebihi condongnya kepada Allah. Wa ya'taqidu, dan dia meyakini bahwasanya sesuatu itu yanfa'uhu, sesuatu itu bisa memberi dia manfaat, au yadfa'u anhu, atau sesuatu itu bisa menolak darinya mudarat. Niki kita terjemahkan dia, ya. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, siapa yang menggantungkan sesuatu, niki lafaz hadisnya. Niki lafaz hadisnya. Siapa yang menggantungkan sesuatu, ini lafaz hadis. Nabi maksudnya menggantungkan sesuatu, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan hatinya condong kepada sesuatu tersebut daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lebih condong kepada sesuatu itu melebihi kecondongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini sesuatu itu memberinya manfaat atau menghindarkannya dari mudarat. Hatinya condong kepada bebadong, azimat, karena dia meyakini azimat itu bisa memberinya manfaat atau menghindarkannya dari mudarat. Berarti menggantungkan di sini, ingat, bukan berarti hanya gantung sesuatu yang konkret, ndek. Tapi bisa juga menggantung sesuatu yang sifatnya abstrak, yaitu bergantung liatine. Liatine atau bergantung bepeno. Hatinya lebih condong kepada selain Allah
daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak niki maksudnya Syekh Shalih Fauzan? Dan jelas insyaallah. Baik, itu tadi penjelasan beliau tentang hadis itu dan satu kalimat di sana yang beliau jelaskan kita. Makin berikutnya adalah munasabatul hadits lil bab. Napi kaitan hadis yang kita bahas ini dengan bab kita, yaitu bab hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah dan azimat. Napi kira-kira kaitannya hadis ini dengan bab hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah dan azimat. Di sini Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan anna fihi an-nahya wat tahdhira min at-ta'alluqi ala ghairillah. Dalam hadis ini terdapat larangan dan peringatan dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia di sini tempat rahasianya. Kenapa kita dilarang membuat sebuah sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab? Ya, balakna itu miyak sebab yang Allah ndik nawah miyak jari sebab. Kenapa demikian? Karena kalau kita membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab, Allah dia nuah miak jadi sebab, tiba-tiba itu miak jadi sebab, terus ujina itu si Allah pihaknya sebab itu berhasil. Pihaknya sebab niki apa? Berhasil. Maka di sana akan turun kebergantungan kita kepada Allah. Akan muncul dalam hatinya, sesuatu sindin wah miyak sebab isi Allah, ternyata ini miyak aku sehat. Membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, yaitu berkurangnya kebergantungan seorang hamba kepada Allah. Karena dia akan mendapati hasil dari sebuah sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, sehingga ia merasa hebat. Hebat aku Allah dan wahmi aja di sebab tiba-tiba berhasil itu. Akhirnya apa? Kebergantungannya kepada Allah berkurang. Itulah sebabnya kenapa membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebab itu bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik. Syirik kecil atau syirik besar? Syirik kecil. Ya, kenapa? Kata Syekh Shalih Al Utsaimin, karena itu bisa mengurangi ketergantungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini artinya hubungan hadis dengan bab, bahwa pada hadis ini terdapat larangan dan peringatan dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata-kata azimat ya dan ruqyah ini adalah seseorang akan bergantung kepada selain Allah. Jampi-jampi, babadong bergantung di selain Allah. Nah, kaitannya hadis ini, yaitu hadis ini melarang kita dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam mencari manfaat atau menolak mudarat. Sampai di sini paham insyaallah. Alhamdulillah, mudahan. Baik, faedah-faedah yang kita ambil, pertama, an-nahyu 'anit ta'alluqi bi ghairillah. Hadis ini sebagai dalil
dilarangnya kita bergantung kepada selain Allah. Ambil contohnya bergantung kepada selain Allah. Mana contohnya kira-kira? Ambil contohnya matur bergantung tipe selain Allah. Ambil contohnya namun dia neju azimatna. Dia dengar matur masih azimat dah. Darah wah, alhamdulillah. Dak jangan ngentang. Ya. Jadi hadis ini larangan bergantung kepada selain Allah. Karena kalau kita diserahkan kepada azimat, jarang ditinggalkan oleh Allah. Keburukan berarti ini menunjukkan larangan, ndak gawe ieu. Karena mun gantung sesuatu bilinna dari si Allah, serahang ni dia tiba sesuatu ini. Ya, karena ini keburukan maka kita dilarang melakukannya. Jadi hadis tadi larangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, wujubut ta'alluqi billah. Wajibnya bergantung kepada Allah fi jami'il umur, di dalam segala urusan, selapu urusan serahang tipe Allah, apapun urusanmu. Jadi tadi pertama dilarang bergantung kepada selain Allah. Yang kedua wajibnya bergantung hanya kepada Allah di dalam segala urusan. Entah urusan kesehatan gantungannya tipe Allah. Adapun berobat, olahraga, makan makanan sehat, itu hanya sebab. Itu hanya apa? Sebab. Luwe dengan olahraga semendakna mati. Araknya dengan mati dalam kondisi olahraga. Luwe mati dalam kondisi olahraga. Padahal olahraga itu sebab untuk sehat. Sebab untuk sehat. Tapi yang menentukan sehat atau tidak siapa? Allah yang nentuang. Angkat dendik bergantung tipe sebab. Tapi bergantunglah kepada zat yang telah membuat sebab. Dalam segala urusan. Dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam jodoh, Bu. Ya, dalam perniagaan, dalam apa saja gantungkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki luar biasa dah manfaatnya li iman teh. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, begitu kita sukses, ndik tersombong. Ndik tersombong. Kita akan mengatakan ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Le saat tergagal, ndik terkecewa. Kenapa? Karena ini dia maunya Allah Subhanahu wa taala. Angkat dengan subhanallah, si tawakal sepenuhnya kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, dia nagin kecewa, pasti selalu puas, dia selalu tenang dia. Tapi sebaliknya kalau dia berharap kepada manusia andelangna, orang yang seperti ini pasti dia akan kecewa, pasti. Ini pasti nak kecewa. Ya, oleh karenanya mari kita gantungkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusannya. Nah, di sini kaitannya dengan akidah. Urusan keselamatan gantungkan kepada Allah, jangan digantungkan kepada azimat, jangan digantungkan kepada kalung, tondang dan lain sebagainya. Niki faedah kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang ketiga kata Syekh, bayanu madarrati syirki wa su'i aqibatihi. Hadis ini merupakan penjelasan dampak buruk dari kesyirikan. Dampak buruk dari kesyirikan. Nabi nganeng-ngonek le hadis no. Nabi dampaknya kesyirikan no. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka
akan diserahkan urusannya oleh Allah kepada sesuatu tersebut. Allah nenegin milih ngurusi Malik. Niki buruk atau bagus? Buruk. Buruk bagi dia. Kenapa dia dapat keburukan? Nabi sebabnya gara-gara dia mengerjakan kesyirikan. Baik. Yang ketiga, ya, bahwasanya dalam hadis tersebut ada contoh. Faedah yang ketiga, bayanu madarrati syirki wa su'i aqibatihi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang mudarat kesyirikan. Nabi tadi mudaratnya kesyirikannya ditinggalkan oleh Allah dan diserahkan urusannya kepada sesuatu yang dia gantung itu. Ya, diserahkan urusannya kepada sesuatu yang dia gantung itu. Nangka munabilin itu si Allah Subhanahu wa taala, dia ngebantu itu dalam urusan teh. Apakah kita akan berhasil atau akan gagal ini? Gagal. Inilah dia su'aqibah, yaitu akibat yang buruk, akibat akhir yang buruk. Ya, buruknya akibat yang ditimbulkan. Dampak buruk dari kesyirikan dan buruknya akibat yang ditimbulkan. Bahwasanya akhir daripada setiap usaha kita ini pasti akan akan buruk dia. La ilaha illallah. Dengan si berbuat syirik, bikin aneh dengan si berbuat syirik, surga atau neraka? Neraka. Begini cukup wah. Jadi akhir yang buruk buat dia. Ya, jadi kesyirikan ini memiliki dampak buruk. Kemudian juga akhir yang akan dia dapati adalah akhir yang buruk. Yang keempat dari hadis ini, kata Syekh, annal jazaa min jinsil amal. Bahwasanya balasan tergantung daripada perbuatan. Di sini dia menggantungkan sesuatu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggantungkan orang tersebut kepada sesuatu itu. Yang gantung azimat le belongna, maka Allah menggantungkan orang itu kepada azimat itu. Balasinnya ya si Allah sesuai dengan perbuatannya. Ini dalam Islam kaidah arana al jaza min jinsil amal. Balasan yang dia dapat sesuai dengan perbuatannya. Pada kekanca hukum karma ini. Abu, hukum karma kini. Kalau karma itu biasanya digantungkan kepada sebab. Lagu dalam Islam kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalasnya. Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka makar dan Allah makar kepada mereka. Jadi balasan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amun karma, dia menganggap balasan tersebut datangnya dari perbuatannya, sebab itu. Ya, mereka menganggapnya datang dari perbuatan tersebut, dari sebab tersebut. Namun dengan Islam, dia mengatakan dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karma, bukan, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Ya, misalkan Nabi kita mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali balasan tersebut ya dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, yang kelima, ini yang keempat, al jaza min jinsil amal, sudah alhamdulillah. Yang terakhir, yang kelima, anna natijatal amali tarji'u ilal amili, bahwasanya hasil daripada perbuatan itu kembali kepada pelakunya. Ida berbuat baik, maka sida si mau kebaikan no. Ida berbuat buruk, maka sida gin mau keburukan no. Ya, hasil dari perbuatan itu kembali kepada pelakunya, baik maupun buruknya. Ida berbuat baik, ida gin mau kebaikan no. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dia negini lang kebaikan dah, tenang abe. Sering kita kadang-kadang enggak mau bantu orang loh, kan dia tolong dengan teman-teman kita tolong, ngene-ngene. Padahal mun tolong ya, saya ingin mau kebaikan, kita sih nulung. Mun tembeang dengan saya mau kebaikan, kita sih berbeang. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala ngirimang itu dengan untuk tersadi, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari itu. Ya, dan jangan harapkan kebaikan dari orang lain, kita harus berbuat baik. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan dosa dari orang lain tidak akan menimpa orang yang lain. Dosa dengan lain dia lagi nimpa itu, si nimpa itu dosa itu. Ya, nah di sini dalam hadis ini orang ini dia menggantungkan azimat, maka Allah menghukumnya dengan cara apa? Digantung urusannya dia kepada azimat itu. Ia epen pegawaian, maka ia mau hasilnya. Baik hasilnya, baik mau ia. Buruk yang dia kerjakan, buruk mau nih ya. Ya, bagus tegawe, bagus tedait. Cengeh tegawe, cengeh tedait. Dan kebaikan kence keburukan teh sama sekali tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ndek nembutuhang kebaikan teh, dan Allah tidak termudarati oleh keburukan kita. Kebaikan dan keburukan kita semuanya kembali kepada kita. Ya, angka mun tabakhil, saya mudarat le kebakhilan no, itu mudarat. Mun tazalimin dengan saya mau mudarat dengan kezaliman ini, itu mau mudarat. Mun berbuat bagus tiba dengan saya ingin mau manfaat kebagusan ini, itu mau manfaat. Ya, jadi baik atau buruknya perbuatan seseorang itu akan kembali kepada pelakunya sendiri. Di sini dia berbuat keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala membalasinya yang kita baca tadi. Mudah-mudahan niki bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu. Allah Guru, sila. Be mikrofon no. Ini nih, Pak Guru. Ke masalah faedah yang kelima tadi, an-natijata amali tarji'u ila al-'amil khairan aw syarran. Ini apakah perkara-perkara keagamaan saja atau yang lain? Ini berkaitan dengan perkara-perkara keagamaan atau juga yang lain. Contoh yang lain yang mana? Nggih. Nggih. Memang ini nomor 5 niki kita bahas masalah agama. Bahas masalah agama. Cuman sekarang Sida nanya apakah ini juga bisa terjadi di luar agama begitu?
Nah, sekarang kira-kira contohnya Nabi contoh. Contoh seperti bertetangga, di saat kita berbuat baik, maka orang akan berbuat baik kepada kita, gitu. Yang kita berbuat baik kepada dia, terus tetangga ini berbuat buruk kepada kita. Ada nggak kira-kira? Kita berbuat baik kepada tetangga, tapi tetangga ini berbuat buruk kepada kita. Ada atau enggak kira-kira Pak Guru? Banyak yang kayak gitu. Banyak. Tapi seseorang di saat dia ikhlas karena Allah, di saat dia berbuat baik kepada tetangganya dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka pasti orang ini mendapatkan kebaikan dari Allah, walaupun tetangganya ini justru membalasi kebaikannya dengan keburukan. Ya, kalau orang ini berbuat baik kepada tetangganya dengan niat ikhlas karena Allah, pasti dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, walaupun terkadang dia mendapatkan balasan yang buruk dari tetangganya. Ya, berarti ini maksudnya yaitu balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti dapat kebaikan. Kalau dia sudah berbuat baik, pasti dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kebaikan dari manusia ini ndak bepen. Ya, tidak ada harganya lah. Makanya kita kalau berbuat baik, niatkan berbuat baik kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan balasan dari manusia. Justru berbuat baik tipe manusia dengan mengharapkan balasan dari manusia, ini justru keburukan ini. Ini justru Nabi keburukan. Ya, bukan dia akhlak yang baik ini. Arak dengan berbuat baik tipe itulah tipe manusia. Ya, dengan tujuan mendapatkan kebaikan dari manusia, arak banyak itu. Dia berbuat baik kepada manusia dengan tujuan mendapatkan kebaikan dari manusia. Nah, kita sekarang berbuat baik kepada manusia, niatkan dia itu untuk Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Entah dengan niki balas ini dengan kebaikan atau keburukan, enggak mau tahu. Yang penting saya berbuat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, munah ngene niatna, otomatis dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, orang yang berbuat baik kepada manusia dengan harapan untuk mendapatkan balasan dari manusia, ini justru keburukan ini. Ini keburukan, dan seperti inilah akhlaknya orang-orang kafir. Makin araninnya ya modus ngene-ngene. Modus ngene oke. Aran apa istilah kerennya ngono. Oh, modus ini. Maksudnya dia berbuat baik karena ada tujuan lain ngene. Ya, ada tujuan dapat kebaikan dari manusia. Sedangkan kebaikan seorang mukmin, dia berbuat baik kepada orang lain tujuannya agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia niki barang siapa yang berbuat baik, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Barang siapa yang berbuat keburukan, niscaya dia mendapatkan keburukan dari. Ya, tidak ada ranah yang ditutup-tutupi dalam jual beli. Dan ini kita niatkan ini angkun si berjual beli dengan cara yang baik ini, kita niatkan dia karena Allah, maka berpahala jual beli itu. Berpahala dia. Ya, sebagian orang kan jual beli terus mengadakan pelayanan yang luar biasa dengan tujuan apa? Mendapatkan pelanggan lebih banyak lagi yang urungi pahala. Tapi kalau dia jual beli karena ini adalah perintah dari Allah, kemudian dia jujur dalam jual beli, ya, karena itu perintah dari Allah, maka dalam jual belinya dia akan mendapatkan pahala. Jadi ini umum dia memang, ya bisa dia ibadah saja, ya bisa juga dia termasuk dunia kalau dunia ini diniatkan dia karena Allah, sehingga dia akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini kebaikan dari Allah. Ya, jangan sekali harapkan kebaikan dari manusia.
Mudahan jelas Pak Guru. Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Fadhal Ustaz. Ada yang lain? Ini Ustaz Abu I'raq. Masyaallah. Lui arana nih. Fadhal Abu. Orang lewat. Nah, ketika ada orang ambil, nanti bisunya pindah ke dia. Sebagian cerita katanya seluruh bisunya. Nah, La ilaha illallah. kalau ada orang yang lewat, terus dia juga berpikiran sama. Kalau saya ambil telur, Taruh telur di jalan. La ilaha illallah. Kalau telur itu diambil oleh orang, maka bisulnya pindah ke orang tersebut. Mereka nggak nemu ini. Ada di ilmu kedokteran seperti ini? Nggak ada. Berarti sebab kauni nggak ada. Ada dalam Quran hadis seperti ini? Nggak ada. Berarti dalam sebab syar'i juga nggak ada. Berarti dari siapa ini? Dari kita ini. Kita yang buat sebab. Kaidahnya, sebab yang kita buat yang bukan dari Allah, kalau kita anggap dia sebagai sebab, maka jatuh ke dalam kesyirikan, syirik kecil. Ya, maka ini jatuh ke dalam syirik kecil karena kita telah membuat sebab. Ya. Nah, sekarang orang yang jalan enggak dia pungut telur itu. Karena dia berkeyakinan bahwasanya kalau dia pungut maka dia kena bisul. Jatuh juga ke dalam kesyirikan? Iya, jatuh juga ke dalam kesyirikan. Karena dia menganggap membuat sebuah sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Kalau dia nemukan telur di sana, apa yang harus dia lakukan? Kembalikan kepada yang punya. Angkat siapin telur ini, nih telur bait. Itu yang harus dia lakukan. Ya, ku mindah ke bongku, noh dokter aning gituin dia. Pada dokternya bareh gin nyeretnya ngana. Ya, sehingga hilang kebongnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menaruh dan yang mengambil ini adalah napiarana jatuh dia ke dalam kesyirikan. Ini aneh-aneh doang kesyirikan ini. Enggak, tauhid ini menjaga akal kita ini. Ya, tauhid menjaga akal. Coba keke nuluk teluk ini hilang kebong dan berhasil dia, subhanallah, hilang kebongnya ngana. Kan serius seda akalnya. Kah nuluk teluk sehat kebongku. Seda akal apa yuk? Oke, kebong hilang aku akalnya milu hilang ini. La ilaha illallah. Nah, tauhid menjaga akal. Dengan cara bertauhid, akal orang menjadi selamat karena sebab itu ya bolehnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan niki bahaya. Bare mana berhasil, lah hebat telu ini kah? Telu hebatang. Padahal ini sebab ini bukan dari Allah. Aku yang diriku sebab dan ini aku sehat. Hebat telu ngene. Kan lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Fadhal. Bimikno. Kasih ini Abu Syekhul Islam Al-Irati. Lanjut terus. Ya. Mendapatkan hasilnya, ya. Setelah kita mempelajari sunnah, Pak Ustaz, kadang-kadang apa saudara pernah kejadian Pak Ustaz, anggor Pak Ustaz. Saya nanggor dah. Nah terus. Simbiran zikiran kan zikir doang itu. Tahlilan kan tahlilan dah itu la ilaha. Nah. Asal ibadah itu kalau dilakukan kalau tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dilarang. Dilarang Pak Ustaz. Badan dilarangkan yang mengatakan No kan hebat wah ide no. Cocok jadi Syekhul Islam mah nih. Terus ya.
tiba-tiba apa tanggapan Ustaz, tahu-tahu tanggapannya aduh ketunggu sudah buang. Hah? Ketunggu sudah buang. Tetungku di Labuan. Terus apa kan? Era bangsa tetap. Era tetap. Era. Terus? Itu karuan. Oh, itu ku nekerwan. Tetungku di Labuan itu tok nekerwan, ngono. Kadang-kadang namanya batur atau trauma si bebadak ini apakah termasuk ini si maksud ke nomor 5 ya Pak Ustaz. Itu yang pertama Pak Ustaz. Sikit-sikit juga kapan lupa itu barang balik. Ya, tetungku di Labuan, itu ku nekerwan, la ilaha illallah. Amun itu tok nekerwan, bepegawena Nabi no, pegawena Quran no, pegawena hadis no. Jadi nengka kita belajarin Quran, melajarin hadis, akhirnya nekerwan aku saran tu si nengka no. Amun tenganti jemaah tegita ya tono, pas tono kan wah mati wah itu wah jarak itu berbuat wah di tono ampu tahu si kena. Apa gawin teu kena tono? Arak ke gawin teu kena tono. Pas tuah mati no. Arak gawin teu kena dora gawina. Ya, nengke teu butuh nenau si kena no. Belengan teu tau si kena. Nabi kita mengatakan ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Selama denti si dua ini dia degen sesat. Besi dua no Al-Quran dan hadis. Ino pelajarin. Lagu kan nengke itu dia temilih melajarin Quran hadis no dia temilih melajarin ne. Terima jari doang melajari dia temilih. Arak ke dengan Islam dia tahu baca Quran arak ke. Luwe nombe aning ne kan ini dia tahu baca Quran. Sedangkan Quran ini dia landasan kebenaran agama no. Ayo semua belajar Quran. Setelah kita membaca ya, ayo kita belajar artinya. Setelah kita tahu artinya, ayo kita pelajari tafsirnya. Lagu nengke itu ditemili sih ngono-ngono melen itu singkat-singkat doang. Akhirnya apa? Tetungku di Labuan. Ngono terus. Wah, ini darah gawe tetungku di Labuan. Ya, erak nekeruan ngono. Kalau lagu kan wah mati itu wah bapak gawe nekeruan mutah mati nengke si temasi hidup no tekerwanang ya begitu nekeruan be kena be si salah kerjakan yang benar jauhkan yang salah baru arah manfaatnya nengke sibuk isi ngumpulan harta meta pangkat terus doang no terus tuh pas mati apa gawe na harta no apa gawe na pangkat kan dia nara ne agama no julu. Ya, angka ke kena ya belajar. Ndak belajar dia aku kena ya. Nih, belajar Quran no, pelajarin hadis no. Ya, tejak ya no. Nih buku-buku nak baca yang diri wah. Nih kajian-kajian dengerang diri wah. Terus suruh belajar. Ya, ndak beralasan tetungku jadi alasan la ilaha illallah. Jadi intinya bahwasanya ayo sekarang keruanang yang nengke ieu sih bermanfaat. Amun milih ngeruanang laun darah manfaatna. Karena darah manfaatna amun ieu ginjari dalil terakhirna dende wah ngaraos kenceu dengan ieu. Ketik kubada apa ino tetungku di Labuan. Bapak kan teu ngaraos. Oh ke tungku atau no. Tejak ngerawas dengan simete kebenaran ujung-ujungnya tetungku di Labuan dia sekat. Kemudian ya di saat menyampaikan kebenaran ya menyampaikan Quran menyampaikan hadis Quran dan hadis bagus atau ndek bagus tutup balung bagus nah ya terus juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat nyampeange
Pernahkah dia mendapatkan celaan dari kaumnya? Wah, Nabi ente mau celaan dengan kaumnya, rata-rata selapuan Nabi mau celaan. Padahal yang dia sampaikan bagus. Si nyampeang para Nabi nyampeang ini araknya lebih bagus dengan para Nabi. Denara ia terbaik. Lagu udah kana wah bagus carana bagus sampeangna, tetap dia mendapatkan celaan dari kaumnya. Mun dunia ini iwah mulengeno akan dah harapang dunia no. Ya, di dalam berdakwah, dalam mengamalkan sunnah dan lain sebagainya, jangan harapkan dunia itu, jangan. Kita sudah berdakwah terjaga dengan kebagusan, ya, arak doang. Timbal balik yang buruk kepada kita arak. Lagu amun perbuatan kita niki beramal dan berdakwah benar-benar karena Allah, maka tidak akan darah kenana celaan manusia. Bahkan Nabi digorok gaji, Nabi tegorok gaji nih. Padahal Nabi ini ingin supaya kaumnya selamat dari neraka, lagu tegorok gaji si kaumnya, hidup-hidup tegorok gaji. Jangan ngono mau nah dengan kaumnya. Apakah caranya salah? Nggak mungkin dia seorang nabi. Apakah yang disampaikan salah? Nggak mungkin dia seorang nabi. Tapi dia sampai diperlakukan seperti itu karena kesalahan kaumnya yang salah. Ya, maka ndak harapkan kebaikan dengan manusia, tapi harapkanlah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala munah kita tetu-tetu, maka dia akan membantu kita. Ya, minimal dia akan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang sebagus dengan kita, insyaallah. Kumpulan itu kan sebagus-bagus, ngesaring itu lengan si cengi-cengi. Ya, itu yang kita harapkan. Intinya bahwa kita berbuat baik dengan harapan mendapatkan kebaikan dari Allah, entah di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah mengharapkan kebaikan dari manusia. Jelas dah. Oh, si sekit tertungku le labuan. Sekedua. Kita dua, Pak Ustaz, baru ke terjadi pelajaran. Cekat ngombe ini. Kita mengatakan ini takdir Allah le saat temau musibah. Le saat temau musibah karena julat baleno bekah takdir dengan Allah ngenteng anu. Berarti ide merarik malik musibah berarti ini. Hah? Eno ke? La ilaha illallah. Ndek nambela diri ngodop paradena. Ya karena saninakno mau musibah gara-gara ide merarik malik sehingga ide ngodop nyonyahna bekah takdir wah ini ngandang. Akhirnya sabar. Ya. Ndek untuk ide lagu untuk saya zaujah. Ya insyaallah ini bisa dia bau tekadu karena itu digunakan untuk musibah. Saya mau musibah tene. Amun ide terus apa dongkat alhamdulillah alam. Masyarakat sila Bu belakang. Ya, ilmu kebal. Bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti itu, sedangkan kita tidak punya untuk menandinginya, apakah kita tak bagaimana atau mungkin ada doa dari Nabi untuk ikhtiar. Tentu ke ilmu kebal ini kan darah tegita ke. Hah? Kenapa? Kenapa? Soalnya kenapa saya bilang begitu? Soalnya sekarang zaman media semuanya terang-terangan dan tidak ada yang terekam dengan jelas benar-benar kebal kah?
Ya motong doang ya sedutno, ya kebal api, sedutno motong ya video-video no. Ada terakhir kita tengok nih kebal si batu ngana. Pelentong si batu, idoang si batu ngono. Pelentong si batu langsung polak bongkor. Kan kebal si batu. Kebal si ladik ngana, shootingnya si batu gini anu umana. Bakat itu ya bakat. Mendapat kekebalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya di saat perang butuh gati ya, tapi ternyata beliau luka juga, tapi potong dia giginya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di saat perang Uhud kan polong giginya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dia kebal. Terus dia juga menggunakan baju besi. Pas perang ngadu ya kelambi besi, menunjukkan beliau tidak kebal. Kamu kebal maka ini dari syaitan. Mana syaitan Nabi terbaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah bege takut ida kita maksiat kan caya. Keadaan darurat misal polisi laporan polisi enggak tidak. Oh ngeronda. Iya. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim lawan dia. Tapi ingat mun negin bait hartan teh. Mun negin nyedak kehormatan teh. Ya, misalkan dia ingin berbuat apa sama istri kita, misalkan milih tenjaga yang mana. Atau dia mau membunuh kita, maka kita lawan dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang dia dibunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Faman qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh gara-gara membela harga dirinya, maka dia mati syahid. Itu membela keluarga misalkan, bela jiwanya, belanya dirinya, maka dia mati syahid. Ya, dilawan ya, dan ta'awudz baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena itu adalah bantuan dari syaitan. Mun arang ustaz ngene. Sok baca-baca ngene jauhna laku ya ngene. Ya, teh ngarang-ngarang ngene. Kan ya guru ngaji ngene alhamdulillah. Ya ngarang-ngarang ngene le, lagu ini ya ngene. Laku ya dalam arti duit dan beli ya le ya. Terus keaduna lalu memaling macam-macam ngene. Padahal dia ngarang-ngarang. Makanya itu yang bilang tadi belum terbukti sampai sekarang, apalagi di zaman media makin. Dia paling yang ada itu sulap-sulapan. Dan makin sulap niki anda mulik terbongkar trik-triknya. Sampai dengan si molong-belong terbongkar makin triknya. Si molong awakna di dalam sulap terbongkar triknya. Nah, itu trik-trik ke dunia. Aku sih langsung jelas nih mengenai umana langsung ndek bakat ini belum terbukti kah di zaman kita sekarang kan terbuka zaman ini. Kita bisa melihat segala sesuatu. Wallahu taala alam. Mun tentu kebal maka kita ta'awudz baca a'udzubillahi minasy